Kementerian Haji dan Umroh bertindak tegas. Sebuah KBIH dijatuhi sanksi pencabutan izin usai memberangkatkan jemaah ziarah ke Jabal Magnet sebelum waktunya hingga menyebabkan kecelakaan di Madinah. Video amatir ini menunjukkan kondisi bus yang mengangkut jamaah haji asal Probolinggo. Bus terlihat ringsek di bagian samping usai mengalami kecelakaan di kawasan Jabal Magnet, Madinah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, sedikitnya 10 jemaah dilaporkan mengalami luka akibat pecahan kaca. Kecelakaan terjadi saat rombongan jemaah mengikuti kegiatan ziarah yang diselenggarakan oleh salah satu KBIH dari Probolinggo. Kementerian Haji dan Umroh menilai kegiatan tersebut melanggar aturan karena ziarah dilakukan sebelum rangkaian puncak haji atau Armusna selesai. Atas pelanggaran tersebut, Kemenhaj memastikan izin operasional KBIH akan dicabut dan proses sanksi administrasi saat ini masih berjalan. Sebenarnya sudah sejak dulu bahwa pelaksanaan ziarah di Madinah itu atau di Mekah itu tidak boleh dilaksanakan sebelum pelaksanaan Armusna. Nah, kemarin ternyata sudah ada yang melaksanakan itu, sehingga peringatan keras kemarin dikeluarkan oleh Kementerian Haji bahwa mereka yang melaksanakan situ sebelum pelaksanaan Armusna izinnya akan dicabut. Dan tidak serta-merta kemudian dicabut, tapi ada bukti-bukti administratif yang dipakai sebagai dasar untuk pencabutan izin KBIH tersebut. Yang jelas akan dicabut. Karena kemarin pernyataan dari Wakil Menteri sudah seperti itu. Tinggal proses administrasi saja. Meski demikian, jemaah yang sudah terdaftar dipastikan tetap mendapat bimbingan, nantinya akan dialihkan ke KBIH lain. Insiden ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara bimbingan haji agar mematuhi aturan resmi demi keselamatan jemaah. Juli Susanto, JTV. Ada yang menarik pada keberangkatan haji tahun 2026 di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 38 warga satu desa akhirnya bisa berangkat haji bersama-sama. Angka ini bertambah dari keberangkatan haji tahun lalu karena begitu antusiasnya warga desa Manyar, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan ingin berangkat haji ke Tanah Suci. Inilah warga desa Manyar, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan akhirnya bisa berangkat haji tahun ini. Tercatat sebanyak 38 orang dalam satu desa bisa naik haji secara bersamaan. Cukup menarik karena warga desa Manyar, Kecamatan Sekaran yang setiap harinya beraktivitas sebagai penjual pecel lele, soto ayam di luar kota ini sangat antusias untuk bisa berangkat haji. Dan angka ini terus bertambah karena pada tahun sebelumnya ada 25 orang yang berangkat haji. Menurut Kiai Haji Murul Usman, tokoh masyarakat desa menyebut awalnya ada 50 orang warga desa Manyar berangkat haji tahun ini. Tetapi hanya 38 orang yang berangkat dan sisanya menunda keberangkatan pada tahun depan. Sejak zaman dahulu, sejak Mbah Buyut saya itu sudah demikian. Jadi memotivasi untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima itu memang sangat-sangat antusias sekali masyarakat Dusun Manyar. Sehingga masyarakat Dusun Manyar hajinya itu memang murni, tidak karena pengen dipanggil abah atau tidak pengen dipanggil Pak Haji, tidak. Sehingga masyarakat Dusun Manyar ketika setelah haji bekerja sebagai tani, sebagai buruh itu biasa. Ada masyarakat desa Manyar pada tahun ini terdapat 52 orang yang seharusnya berangkat tahun ini. Namun demikian ada beberapa yang minta mundur karena beberapa hal. Misalnya ada yang istrinya sakit atau menunggu keluarga yang lain yang kebetulan pada tahun ini belum bisa berangkat sehingga ambil mundur. Dan posisi pada tahun ini yang berangkat adalah 38 orang. Dan yang lain itu ada beberapa haji mundur mungkin tahun depan. Gitu. Warga desa Manyar yang berangkat haji lebih dulu menggelar doa bersama dengan warga lainnya di masjid dan dilanjutkan berpamitan.
Tradisi ini sudah melekat di masyarakat Desa Manyar, terutama bagi mereka yang berangkat haji melakukan ritual doa bersama. Zulkifli Zakaria, CTV. Jemaah haji yang berada di Madinah pada hari ketiga ini terus berdatangan. Lalu bagaimana dengan jemaah haji yang sudah berada di Mekah saat ini dan apa aktivitas yang dilakukan para jemaah? Untuk mengetahui informasinya, ada rekan jurnalis Jawa Pos Bayu Putra. Selamat malam waktu Indonesia, Bayu. Bagaimana kondisi di Mekah saat ini? Assalamualaikum Felita. Baik. Ya, saat ini memang sudah hari ketiga pergerakan jamaah haji dari Madinah ke Mekah. Dan saat ini jamaah sudah cukup banyak yang beraktivitas di Masjidil Haram, mulai dari menjalankan umroh wajib maupun umroh sunnah, juga ada yang menjalankan sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Mereka semua memanfaatkan fasilitas bus sholawat yang sudah disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Dan bus ini karena beroperasi 24 jam, jadi para jamaah haji kapanpun ingin ke Masjidil Haram, mereka sudah bisa menunggu bis, tidak perlu waktu tunggu yang lama, mereka sudah bisa mendapatkan bis untuk berangkat ke Masjidil Haram. Begitu, Felita. Baik, setelah mengikuti bus dan tahu jarak hotel ke Masjidil Haram, apakah semua hotel jemaah berjarak segitu? Ya, saya sendiri sudah mengikuti bis dari hotel jamaah di kawasan Aziziyah. Jaraknya memang sekitar 20 menit tadi saya hitung dari Masjidil Haram. Itu sudah termasuk mampir di 2 kali checkpoint pemeriksaan nusuk oleh petugas dari Saudi, dan dihitung-hitung jaraknya memang sekitar 20 menit perjalanan. Namun ini adalah jarak untuk hotel yang paling jauh dari Masjidil Haram. Untuk hotel kebanyakan rata-rata antara 10 sampai dengan 15 menit, jadi lebih cepat. Bahkan bila tidak perlu mampir ke checkpoint misalnya, maka waktunya akan lebih cepat lagi, antara 5 sampai 10 menit. Begitu, Felita. Baik, tadi Bayu kan mencoba sendiri bus sholawat dari hotel jemaah ke Masjidil Haram. Apa yang dirasakan? Ya, bus sholawat ini sangat nyaman. Saya merasakan sendiri bagaimana supir bis atau driver bus ini menyetir dengan sangat halus, sangat mulus. Kecepatannya pun dibikin sedang, tidak lebih dari 50 km per jam. Itu sudah paling cepat. Jadi saya dan beberapa kawan yang mencoba bus sholawat ini benar-benar merasa nyaman. Tiba-tiba kami sudah sampai saja di terminal Jabal Ka'bah. Nah, ini dari terminal Jabal Ka'bah ini cukup berjalan kaki 5 menit saja, maka jamaah sudah sampai ke pelataran Masjidil Haram. Seperti itu, Felita. Baik Bayu, kemarin sudah disampaikan Bayu bagaimana fasilitas bus sholawat yang melayani jemaah selama di Mekah. Untuk kapasitas bus sholawat, apa yang naik harus memenuhi kapasitas bus atau bisa membawa lebih banyak, Bayu? Ya, kapasitas bus memang 70 orang maksimal. Tapi untuk saat ini memang tidak atau belum semua jamaah datang, sehingga bus sholawat belum terlihat penuh. Jadi kapanpun jamaah merasa ini sudah waktunya berangkat, sudah tidak ada lagi jamaah yang mau ikut berangkat, langsung diberangkatkan. Sehingga untuk saat ini tidak akan terlihat penuh, jamaah masih bisa duduk semua. Namun nanti mungkin menjelang puncak atau mungkin sekitar di angka-angka belasan Mei, nah itu nanti jamaah sudah mulai banyak yang datang, sehingga ada kemungkinan bus sholawat akan penuh. Tapi sepenuh-penuhnya tidak akan lebih dari 70 orang, karena memang dibatasi agar tidak terlalu penuh sesak. Baik Bayu, untuk perkembangan kedatangan jemaah haji dari Madinah ke Mekah pada hari ketiga sudah berjumlah berapa jemaah? Dalam catatan saya, sampai nanti malam pukul 23 waktu Arab Saudi, itu total jamaah yang tiba di Mekah
ada kurang lebih 17.816 jamaah dari 45 kloter. Dari jumlah itu, kira-kira ada 3.038 jamaah itu yang berasal dari Jawa Timur, 8 kloter. Jadi hari ini akan ada lagi 4 kloter dari Jawa Timur yang tiba di Kota Makkah. Begitu, Verita. Baik, terima kasih Bayu atas laporannya. Selamat bertugas dan jaga kesehatan.